Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sistem bisnis perusahaan. Anggota dari kelompok 7 yaitu yang pertama Renanda Putri Permatasari absen 19, Retnaning Ayudiah S absen 20, dan Riosita Karunia Ainin absen 21. Manajemen hubungan pelanggan. Fokus bisnis. Nilai bisnis yang utama dari hubungan pelanggan saat ini menjadi poin paling penting dalam dunia bisnis. Maka dari itu, bisnis yang berfokus pada pelanggan merupakan salah satu strategi bisnis puncak yang dapat didukung oleh teknologi informasi. Oleh karena itu, banyak perusahaan menggunakan CRM dan sistem informasi sebagai strategi berpusat pelanggan untuk mengembangkan kesempatan di dunia bisnis yang berkompetitif. Customer Relationship Management. Dalam pengelolaan CRM melibatkan dua tujuan yang saling berhubungan. Yang pertama, memberikan organisasi dan seluruh pelanggan menghadapi karyawan dengan satu tinjauan lengkap dari setiap pelanggan pada tiap titik sentuh dan pada seluruh saluran. Yang kedua, memberikan pelanggan dengan satu tinjauan lengkap dari perusahaan dan seluruh salurannya yang diperluas. CRM menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan sistem fungsional yang terintegrasi dan mengotomatisasi banyak proses. CRM menciptakan kerangka kerja TI dari perangkat lunak dan basis data berbantu situs yang mengintegrasi semua proses ini dengan sisa operasi bisnis perusahaan. CRM menyertakan modal perangkat lunak perusahaan yang menyediakan alat untuk memudahkan bisnis dan karyawan untuk mengirim layanan yang cepat, aman, dapat diandalkan, dan konsisten pada pelanggan. Komponen CRM. Yang pertama yaitu manajemen kontak dan akun. CRM menyimpan data dalam bisnis data pelanggan yang mengintegrasi seluruh akun informasi pelanggan dan membuat tersedia di seluruh perusahaan melalui internet, intranet, atau tautan jaringan lainnya untuk penjualan, pemasaran, layanan, dan aplikasi CRM lainnya. Yang kedua, penjualan. CRM menyediakan perwakilan penjualan dengan alat perangkat lunak dan sumber data untuk mendukung dan mengolah aktivitas penjualan. Yang ketiga, pemasaran dan pemenuhan. CRM membantu pelaku pemasaran mencapai kampanye pemasaran langsung dengan otomatisasi seperti tugas sebagai arah-arahan yang memenuhi syarat untuk target pemasaran, serta penjadwalan dan pelacakan surat pemasaran langsung. Selanjutnya ada layanan dan dukungan pelanggan. CRM menyediakan perwakilan layanan dengan alat perangkat lunak dan akses seketika pada bisnis data pelanggan biasa yang dibagi oleh pelaku penjualan dan pemasaran. Selanjutnya ada retensi dan program loyalitas yang mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, biayanya 6 kali lebih untuk menjual kepada pelanggan baru daripada menjual kepada pelanggan yang sudah ada. Pelanggan yang umumnya tidak puas akan menyampaikan kepada 8 hingga 10 orang mengenai pengalamannya. Sebuah perusahaan dapat menaikkan keuntungannya sampai 85% dengan menambah retensi pelanggan tahunannya hanya sebesar 5%. Hambatan dari penjualan produk ke pelanggan baru yaitu sebesar 15%, sedangkan menjual ke pelanggan lama sebesar 50%. 70% dari keluhan pelanggan akan melakukan bisnis lagi dengan perusahaan apabila keluhan telah diurus. 3 tahapan CRM. Yang pertama, mengandalkan CRM untuk mendapatkan pelanggan baru dengan melakukan pekerjaan yang lebih tinggi dari manajemen kontak, prospek penjualan, pemasaran langsung, dan pemenuhan. Yang kedua yaitu meningkatkan, membantu menjaga pelanggan tetap puas oleh layanan unggul dari tim penjualan yang responsif dalam jaringan dan layanan khusus, serta mitra bisnis. Yang ketiga, mempertahankan, yaitu membantu perusahaan mengidentifikasi secara proaktif dan menghargai pelanggan yang loyal dan menguntungkan, serta memperluas bisnis mereka melalui target pemasaran dan program hubungan pemasaran. Dan tantangan CRM.
CRM memungkinkan sebuah bisnis untuk mengidentifikasi dan membentuk target bagi pelanggannya yang terbaik. CRM memungkinkan kustomisasi seketika dan personalisasi dari produk dan layanan berdasarkan keinginan, kebutuhan, dan kebiasaan membeli dari pelanggan dan siklus hidupnya. CRM dapat melacak kapan pelanggan menghubungi perusahaan terlepas dari titik kontak. CRM dapat memudahkan sebuah perusahaan untuk menyediakan pengalaman pelanggan yang konsisten dan layanan dukungan superior di seluruh titik kontak yang dipilih pelanggan. Kegagalan CRM. Alasan utama terjadi kegagalan dalam sistem CRM adalah kurangnya pemahaman dan persiapan. Terlalu sering manajer bergantung pada aplikasi baru yang utama dari teknologi informasi seperti CRM untuk menyelesaikan masalah bisnis tanpa terlebih dahulu mengembangkan perubahan proses bisnis dan mengubah proses manajemen yang dibutuhkan. Tren dalam CRM. Secara semakin meningkat, perusahaan harus membuat hubungan kolaboratif dengan mitra, pemasok, dan pelanggan, menekan waktu dan biaya sementara tetap meningkatkan pengalaman pelanggan dan jumlah nilai proposisinya. Bentuk CRM. CRM operasional. Nilai bisnis yaitu mendukung interaksi pelanggan dengan kenyamanan yang lebih besar melalui berbagai saluran. Pensinkronasi interaksi pelanggan secara konsisten di seluruh saluran dan membuat perusahaan Anda lebih mudah melakukan bisnis bersama. Yang kedua yaitu CRM analitis. Dengan nilai bisnis mengambil historis pelanggan dengan mendalam, preferensi dan informasi probabilitas dari gudang data Anda dan basis data lainnya. Kemudian memungkinkan Anda untuk menganalisis, memprediksi, dan memperoleh nilai pelanggan dan perilaku serta perkiraan permintaan. Dan membantu mendekati pelanggan dengan informasi yang relevan dan menawarkan kebutuhan. CRM kolaboratif memungkinkan kolaborasi yang mudah dengan pelanggan, pemasok, dan pemitra, meningkatkan efisiensi dan integrasi di seluruh rantai pasokan, memudahkan respon yang lebih besar terhadap kebutuhan pelanggan melalui penyediaan produk dan layanan di luar perusahaan. CRM berbasis portal menyediakan seluruh pengguna dengan alat dan informasi yang sesuai dengan aturan dan preferensi individu, memperkuat semua karyawan untuk merespon permintaan pelanggan dengan lebih cepat dan bersungguh-sungguh berfokus pada pelanggan, dan menyediakan kemampuan segera untuk mengakses, menghubungkan, dan menggunakan seluruh informasi pelanggan internal dan eksternal. Perencanaan sumber daya perusahaan. Kekuatan bisnis. Saat ini, berbagai macam bisnis telah mengimplementasikan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning. ERP adalah sebuah sistem perusahaan lintas fungsional yang dibawa oleh seperangkat modul perangkat lunak terintegrasi yang mendukung proses dasar bisnis internal dari sebuah perusahaan. Selanjutnya, nilai bisnis utama dalam penggunaan ERP pada beberapa cara dasar. Yang pertama, kualitas dan efisiensi. ERP membuat sebuah kerangka kerja untuk mengintegrasikan dan meningkatkan proses bisnis internal perusahaan yang menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam kualitas dan efisiensi layanan pelanggan, produksi, dan distribusi. Yang kedua, berkurangnya biaya. Banyak perusahaan melaporkan pengurangan yang signifikan dalam biaya pengolahan transaksi dan perangkat keras, perangkat lunak, dan staf pendukung TI dibandingkan dengan warisan sistem yang tidak terintegrasi yang telah digantikan oleh sistem ERP mereka yang baru. Lalu pendukung keputusan. ERP menyediakan informasi lintas fungsional yang penting atas kinerja bisnis bagi manajer dengan cepat untuk memperbaiki kemampuan mereka dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan cara yang terjadwal di seluruh bisnis perusahaan. Selanjutnya, biaya-biaya ERP.
Seperti yang dikatakan Jim Prevo, CEO Green Mountain Coffee di Vermont, yang mengomentari kesuksesan implementasi sistem ERP mereka. Meskipun manfaat dari ERP banyak, biaya dan risiko juga patut dipertimbangkan. Selanjutnya, biaya-biaya ERP. Berikut ini adalah gambar diagram dari biaya-biaya ERP. Diagram ini mengilustrasikan ukuran dan jenis biaya yang relatif dari implementasi sebuah sistem ERP pada perusahaan. Biaya perangkat keras dan perangkat lunak hanyalah bagian kecil dari total biaya. Dan untuk rekayasa ulang dan pelatihan dan manajemen perubahan membuat sebagian besar pengimplementasian sistem ERP. Biaya-biaya ERP. Kebanyakan perusahaan memiliki implementasi ERP yang berhasil, tetapi perusahaan-perusahaan minoritas yang cukup besar mengalami kegagalan spektakuler dan mahal yang sangat merusak keseluruhan bisnisnya. Kerugian besar dalam pendapatan, keuntungan, dan pangsa pasar terjadi ketika inti proses bisnis dan sistem informasi gagal dan tidak bekerja sepenuhnya. Pada banyak kasus, pesanan dan pengiriman mengalami kerugian, perubahan persediaan tidak tercatat baik, dan tingkat persediaan yang tidak dapat diandalkan disebabkan kehabisan stok utama yang terjadi selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Selanjutnya, berikut yang menyebabkan kegagalan utama dalam proyek ERP. Pertama, kegagalan untuk melibatkan karyawan yang terkena dampak dalam tahap perencanaan dan pengembangan dan untuk mengubah program manajemen atau mencoba melakukan banyak hal dan terlalu cepat dalam proses konversi. Lalu, pelatihan yang tidak mencukupi dalam tugas pekerjaan baru yang dibutuhkan oleh sistem ERP. Ketiga, kegagalan melakukan konversi dan pengetesan data yang memadai. Keempat, kepercayaan yang berlebihan dari perusahaan atau manajemen TI atas pernyataan penjual perangkat lunak ERP atau atas bantuan dari perusahaan konsultan bergengsi yang dipekerjakan untuk memimpin implementasi. Selanjutnya, tren dalam ERP. Saat ini ERP masih terlibat mengadaptasi pengembangan teknologi dan permintaan pasar. 4 tren penting yang membentuk evolusi keberlanjutan dari ERP. Yang pertama, pengembangan dalam integrasi dan fleksibilitas. Yang kedua, perluasan aplikasi bisnis elektronik. Yang ketiga, jangkauan yang lebih jauh ke pengguna baru. Dan yang keempat, adopsi teknologi internet. Tren dalam ERP. Pertama, paket perangkat lunak ERP yang diandalkan dari implementasi ERP di tahun 1990-an dan seringkali dikritik karena tidak fleksibel yang secara bertahap telah dimodifikasi ke dalam produk yang lebih fleksibel. Perusahaan yang memasang sistem ERP menekan penjual perangkat lunak untuk mengadopsinya agar lebih terbuka, fleksibel, arsitektur perangkat lunak berbasis standar. Perangkat lunak ERP membantu sistem pengembangan dalam evolusi ERP. Kemudian pertumbuhan internet dan intranet serta ekstranet korporat mendesak perangkat lunak perusahaan untuk menggunakan teknologi internet untuk membangun antarmuka situs dan kemampuan jaringan ke dalam sistem ERP. Selanjutnya, tren dalam ERP. Seluruh perkembangan ini telah memberikan momentum bisnis dan teknologi untuk integrasi fungsi ERP ke dalam sederetan bisnis elektronik. Perusahaan perangkat lunak ERP yang utama telah mengembangkan modul deretan perangkat lunak membantu situs yang mengintegrasikan ERP, manajemen hubungan, pelanggan, manajemen rantai pasokan, penggandaan, pendukung keputusan, portal perusahaan, serta aplikasi dan fungsi bisnis lainnya. Selanjutnya, manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasokan adalah sistem antar perusahaan lintas fungsional yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu mendukung dan mengelola hubungan antara beberapa kunci proses bisnis sebuah perusahaan dengan pemasok pelanggan dan mitra bisnis. Tujuan dari SCM adalah untuk membuat jaringan hubungan bisnis yang cepat, efisien, dan berbiaya rendah atau rantai pasokan untuk mendapatkan produk perusahaan.
Pertukaran data elektronik. Pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange atau yang disingkat dengan EDI adalah salah satu penggunaan paling awal dari teknologi informasi untuk manajemen rantai pasokan. EDI melibatkan pertukaran dokumen transaksi bisnis melalui internet dan jaringan lainnya antara mitra dagang rantai pasokan. Data mewakili berbagai dokumen transaksi bisnis yang secara otomatis ditukar antara komputer menggunakan format pesan dokumen standar. Umumnya, perangkat lunak EDI digunakan untuk mengubah format dokumen perusahaan ke dalam format EDI yang terstandarisasi secara spesifik melalui berbagai industri dan peraturan internasional. Oleh sebab itu, EDI adalah sebuah contoh dari otomatisasi lengkap dari proses rantai pasokan perdagangan komersial. EDI masih menjadi format transmisi data yang populer di antara mitra perdagangan utama, terutama untuk mengotomatisasi transaksi berulang. Meskipun lambat laun telah diganti dengan XML berbasis layanan situs, EDI secara otomatis melacak perubahan permintaan, seperti mendorong pesanan, tagihan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan transaksi, dan menjadwalkan serta mengonfirmasi pengiriman dan pembayaran. Secara digital, mengintegrasi rantai pasokan, EDI mempersingkat proses, menghemat waktu, dan meningkatkan akurasi. Selain itu, dengan menggunakan teknologi internet, layanan EDI berbasis internet berbiaya murah sekarang tersedia untuk bisnis yang lebih kecil. Peranan SCM. Peranan SCM dapat dijelaskan melalui tabel yang ada di layar. Tabel tersebut dapat memahami peranan dan aktivitas dari manajemen rantai pasokan dalam bisnis dengan jelas. 3 tingkat teratas dalam tabel menunjukkan tujuan dan hasil strategis, taktis, dan operasional dari perencanaan SCM yang kemudian dicapai dengan mitra bisnis dalam sebuah rantai pasokan di tingkat pelaksanaan SCM. Peranan teknologi informasi dalam SCM adalah untuk mendukung tujuan-tujuan ini dengan sistem informasi antar perusahaan yang menghasilkan banyak dari hasil-hasil sebuah bisnis yang diperlukan untuk mengelola rantai pasokannya secara efektif. Manfaat dan tantangan SCM. Berikut adalah tabel fungsi dan potensi manfaat manajemen rantai pasokan yang ditawarkan oleh modul SCM. Di tingkat perencanaan ada 2 fungsi. Yang pertama, desain rantai pasokan dengan hasil SCM mengoptimalkan jaringan pemasok, pabrik, dan pusat distribusi. Fungsi yang kedua, perencanaan permintaan dan pasokan secara kolaboratif dengan hasil SCM. Yang pertama, mengembangkan perkiraan yang akurat terhadap permintaan pelanggan dengan membagikan perkiraan permintaan dan pasokan segera di seluruh deretan ganda. Yang kedua, skenario kolaboratif berbentuk internet seperti perencanaan, perkiraan, dan penambahan yang kolaboratif serta persediaan yang dikelola penjual. Lalu di tingkat pelaksanaan ada 5 fungsi SCM. Yang pertama, manajemen bahan dengan hasil SCM 1. Membagi informasi persediaan dan pengadaan pesanan dengan akurat. 2. Memastikan bahan yang dibutuhkan untuk produksi tersedia di tempat yang benar di waktu yang tepat. Fungsi yang kedua, pabrikasi kolaboratif dengan hasil SCM, perencanaan, dan jadwal yang optimal saat mempertimbangkan sumber daya, bahan, dan kendala ketergantungan. Fungsi yang ketiga, pemenuhan kolaboratif dengan hasil SCM 1. Berkomitmen untuk pengiriman tepat pada waktunya. Kedua, memenuhi pesanan semua saluran tepat waktu dengan manajemen pesanan, perencanaan transportasi, dan penjadwalan mesin. Fungsi yang keempat, manajemen rantai pasokan dengan hasil SCM mengawasi setiap bahan dari proses rantai pasokan, mulai dari penawaran harga sampai saat pelanggan menerima produk dan menerima pemberitahuan ketika timbul masalah. Dan fungsi yang kelima, manajemen kinerja rantai pasokan. Hasil SCM-nya melaporkan pengukuran kunci dalam rantai pasokan, seperti tarif pengujian, siklus waktu pesanan, dan pemanfaatan kapasitas. Ada beberapa alasan penyebab terjadinya masalah dalam manajemen rantai pasokan, seperti kurangnya pengetahuan perencanaan permintaan yang tepat. Alat dan petunjuk adalah sumber utama dari kegagalan SCM. Perkiraan permintaan yang tidak akurat dan terlalu optimis akan menyebabkan produksi utama, persediaan, dan masalah bisnis lainnya. Tidak peduli seberapa efisien seluruh proses manajemen rantai pasokan telah dibangun. Proses yang tidak akurat, produksi, dan data bisnis yang disediakan oleh sistem informasi perusahaan lainnya seringkali menjadi penyebab dari masalah SCM.
Selain itu, kurangnya kolaborasi yang cukup antara pemasaran, produksi, dan departemen manajemen persediaan dalam sebuah perusahaan dan dengan pemasok, distributor, dan lain-lain akan merusak sistem SCM apapun. Banyak perusahaan yang memasang sistem SCM menganggap alat perangkat lunak SCM miliknya belum matang, tidak lengkap, dan sulit diimplementasikan. Tren dalam SCM. Ada 3 tahapan yang dimungkinkan dalam implementasi sistem SCM pada sebuah perusahaan, yaitu tahap pertama, perusahaan berkonsentrasi untuk membuat pengembangan pada proses rantai pasokan internal dan eksternalnya, serta hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Laman situs perdagangan komersialnya dan beberapa mitra dagangnya memberikan akses ke katalog online dan informasi rantai pasokan mereka sebagai dukungan terbatas mereka ke transaksi online. Tahap kedua, perusahaan menyelesaikan aplikasi manajemen rantai pasokan yang substansial dengan menggunakan program perangkat lunak SCM terseleksi secara internal, sebagaimana yang eksternal melalui tautan intranet dan ekstranet antara pemasok, distributor, pelanggan, dan mitra dagang lain. Perusahaan di tahap ini juga berkonsentrasi pada perluasan jaringan bisnis dari situs berbantu SCM yang memampukan mitra perdagangan dalam rantai pasokan mereka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya dalam memenuhi tujuan strategis bisnis mereka. Tahap ketiga, perusahaan mulai mengembangkan dan mengimplementasikan mengurangi sisi aplikasi manajemen rantai penjualan kolaboratif menggunakan perangkat lunak SCM lanjutan, layanan penuh tautan-tautan ekstranet, dan pertukaran perdagangan komersial pribadi dan umum. Pada tahap ini, perusahaan berusaha untuk mengoptimalisasikan pengembangan dan manajemen dari rantai pasokan mereka untuk memenuhi nilai pelanggan strategis dan sasaran nilai bisnis mereka.